Eh, Bapak Sandi. Bagaimana kabar, Bapak Sandi? Alhamdulillah. Ya, Syukran. sehat ya. Alhamdulillah. Salam Jadi- Pancasila. Dari Lastik Pane Channel. Oke. Ketung ada. Pane bikin apa di sini? Ada ke vlog-vlog biasa, saya ketemu bicara-bicara ringan. Nah, Dengan kerja tiba-tiba mendadak datang lalu ya itu Handphone. itu hebatnya kata orang tuh. Astaga. Mari ketong. Santai-santai. seprokro lo. Santai saja. Aida begitu juga. Lalu bagaimana kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah baik. Nah, ini Sehat. Apa? Ada kami nih? Iya. Ini Oh. Apa? Channelnya apa? Lastik Pane. Lastek Pane Channel ya. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe, like, comment, and yang paling penting di share biar makin booming video dari Lastek Pane. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng bila mana ada video-video terbaru dari Lastek Pane bisa terupdate. Oke, Bawan, lanjut. Sini beta pun Rokok dulu. Beta pun program. Di mana suka rokok? Beta program. Ini kata orang coba konsultasi apa macam curhatan para toko. Oh. Nah, jadi di sini dari Lastik Pane ingin ambil toko-toko pemuda Banda, toko orang Banda, Kita toko apa? toko pemuda yang mungkin Siapa punya yang sukukan? punya kesuksesan sendiri di abang punya wilayah kerja. Tapi yang lebih spesifik ini sebelumnya beta mau kasih kenal ini Pak Rusandi Asni. Ya, Rusandi Asli. Jadi ketemu bicara pakai bahasa Banda juga, Ya. Banda kah? Terapa kah? Iya. Nah, ini ketemu saudara tuh. Rusandi Asli, Baik. pria kelahiran Lontor. 37 tahun yang lalu. Orang Lontor kah orang Walang? Lahirnya di Lontor. Oh, lahir di Lontor. Cuman kan karena memang Bisa dulu Lontor. iya, karena memang kan dulu kan Ayolah. Walang itu dia Di bawah di- Ketuanan. ya, Ketuanan Lontor ya. Lontor ya. Terus kira-kira apa Bapak Sandi sekolah di mana dulu? Waktu dari SD. Saya sekolah di SD Impres Walang. Impres Walang kecil. Tahun berapa ya? Oh, paksa muda, tapi sudah kata ntar Tahun 1988 saya masuk ke 88. SD Impres Walang. 88. 88 ya. 88 itu kita belum lahir, Bang. Hah? Iya, Abang belum lahir. Oh. Oh, Terus amazing. meniti karir pertama. SMP seng. SMP sudah lah, berkata rating sudah gitu 6 tahun. Ada tak pernah naik kelas? Ih, selalu naik kelas. Selalu naik kelas. Saya Selalu. sudah berarti kan regulernya kan kata tahu Iya, itu tahu kan. ya. Kelas A nama. Saya SMP 2 di SMP 2 Negeri SMP 2 Banda. SMP 2 Negeri Banda. 2 Banda. Di Walang. Di Walang ya. Terus SMU di Negeri Nera. 1 di Banda Nera. Lanjutkan pendidikan di tahun 2000 kuliah di Akademi Ilmu Pelayaran Indonesia, lulus tahun 2003 dan wisuda tahun 2004. Lalu di tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Hah? Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan Jadi dari konsep sabar sebentar. Dari perikanan pindah di ekonomi. Itu kamu orang mau jadi apa sih? pelayaran. Iya, dari pelayaran pindah di ekonomi. Oke, gini. Nah, Abang Wawan. Jadi sekolah pelayaran itu kan ada 3 jurusan. Jurusan nautika, itu bagian dek, teknik, bagian mesin, dan orang yang masuk di situ harus dari jurusan IPA. Kalau waktu sekolah di SMA itu jurusan IPA. Dan saat itu kan saya di SMA, beta di SMA itu jurusan IPS. oh iya. Nah, akhirnya mau ya di jurusan kepelabuhanan, ketataalaksanaan pelayaran niaga. Kita tak laksanaan. Laksanaan pelayaran niaga. Lalu. Nah, itu kan sudah tahun 2004. Terus tahun 2000 sempat bawa pok-pokan. Popo, Walang Merah. Ya, Walang Merah. Kalau itu Tor kurang lebih hampir 1 tahun itu di masa injury time, masa transisi.
untuk bagaimana bisa mandiri gitu, tidak bergantung pada orang tua. Jadi setidaknya Coba mandiri gitu. mengimplementasikan ilmu yang didapat Iya. kepelabuhanan yang tadi. Mempertahankan hidup. Oh. Lalu merantau ke Tual 3 bulan kurang lebih, kerja magang Ban di sana. Kerja magang. Kenapa kerja magang di NER atau di Walang? Waktu itu cuma ada Lampung. Oh. Ada magang waktu itu. Oh, alah. 3 bulan setelah balik, orang tua menyarankan saya supaya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Satu, dari 2005 itu saya langsung berangkat ke Makassar, melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Tridharma Makassar, dengan konsentrasi ilmu itu manajemen angkutan laut dan kepelabuhanan. Ya. Jadi semulai. Iya, dan terfokus. saya di wisuda tahun tidak di wisuda Pak Wawan, selesai ujian skripsi itu di 2007. Setelah dinyatakan positif lulus, Oh iya. saya langsung balik ke Ambon, di Banda kurang lebih sebulan. Karena saya berpikir kalau di Banda itu kan zaman itu ya memang sudah ada HP, cuman masih sebatas telepon. 2007 Pak. 2007. Sebatas telepon, SMS gitu kan. Jadi Dulu itu kan kalau di Banda Gang Halo. Gang Halo. Gang Halo itu di atas tahun 2007 ya Pak. Iya, 2008 2009 kalau tak salah. Jadi beta berpikir kalau di Banda lama begitu dengan lingkungan kayak begitu, ketong kan yang bisa maju, makanya kita memutuskan sebulan setelah di sana pergi merantau di Ambon. Jadi sebelum saya tes CPNS di Kementerian Perhubungan, saya sempat bekerja dengan Abang Onek-Onek. Oh iya Onek-Onek. Waktu itu Bang Onek-Onek dipercayakan menghandle satu paket proyek pembuatan pagar keliling lapangan Mardika. Ih, mama dong. Jadi Bapak saya kawan. jadi beta waktu itu kan tinggal di Kavaleri. Kelola kakak sepupu, Pak Tua, kakak ipar lah kayak gitu. Itu dia kan baru akuisisi TV kabel punyanya orang Banda di sekitar Kavaleri, pelabuhan Slamet Riyadi situ. Dia akuisisi ya. Pak Irfan punya TV kabel kalau tak salah itu. Lalu dia akuisisi, diambil alih, ya, dipindahlah itu, dia punya sentral ke rumahnya kakak ipar. Terus beta di situ disuruh kelola. Tamar sabar dulu. Waktu pas mau tes, itu memang hanya tes saja begitu kah? Ada orang tua pun mau kah? Jadi waktu itu Kan ada. Oke. Di 2007 itu sementara kerja dengan Bang Onek, campur labor lah gitu kan. Atau karena terhadap skill ini loh. Terhadap skill ya kita cuma bisa berlabor. Karena musuh sempat aku juga pelaboran lah. Karena mau susu aku terhadap skill gitu. Jadi ayam bisa saja gitu kan. Kerja dengan Abang Onek-Onek kurang lebih 4 bulan. Pas ada penerimaan tes CPNS di lingkup Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Beta saat itu langsung putuskan untuk ikut tes, ikut saja, billahi ta'ala. Siapa tahu ada punya rezeki. Lalu kita bilang sama Pak Mandor, Pak Onek izin. Marah ada sempat minta gaji ke terhadap ya apa bulan itu? Iya sempat panjar berapa kali sih, cuman kalau belum habis minta utang itu ikhlas sudah gitu kan, sudah kan. Ta'ala sudah. Ya sudah kan. Iya. Minta izin Abang Onek besok beta ada tes. Tapi sebelum masuk di tes pemberkasan dulu bawa. Ini cerita pemberkasan. Jadi waktu pemberkasan itu, waktu tes itu kan di tahun 2007 itu bukan menjelang, sudah dalam keadaan orang berpuasa, bulan Ramadan gitu. Jadi semua persyaratan beta penuhi.
ada satu cerita untuk yang pengurusan surat keterangan catatan kelakuan baik SKCK. Kamu mesti bikin kantor polisi. Baru Iya. pernah bikin kejahatan apa? Itu sudah kan orang mesti tahu kata orang ini, tahu peserta punya track record Nah, gitu. Track record catatan kepolisian. nah. Nah, waktu itu kan diminta itu SKCK yang sudah di fotokopi. Jadi mesti fotokopi dulu baru legalisir di Polda. Tapi waktu itu menjelang mau Hari Idul Fitri itu orang-orang pulang mudik. Di peserta yang mau legalisir apa SKCK di Polda itu, banyak, ramai, nambung karpet trekking. Jadi kapal Taman Pelita ini, sementara kapal Taman Pelita ini sabantar sore itu mesti pulang di bandar. Sudah. Dan beta selama kuliah itu rutin pulang di bandar, bukan? Rutin. Jadi 2007 itu. Jadi surasa bagaimana kalau bisa pulang? Iya. Kali ini saya pulang ya semungkin lah. Akhirnya SKCK itu yang fotokopi tapi belum dilegalisir, beta kasih masuk semua dalam amplop yang asli semua. Ya sudahlah, kalau mantap rezeki alhamdulillah, kalau sudah saya berarti kalau terada sudahlah, mungkin beta mantap rezeki untuk seleksi berkas ini. Sudah beta paket siang-siang itu beta kirim ke pos. Itu kan yang panitianya kan dari Atpel Lampung. Setelah itu sorenya beta pulang dengan kapal Taman Pelita. Dulu Taman Pelita memang jaya betul. Ya, jaya. Jadi pulang di bandar hari raya, terus balik dengar seleksi berkas, alhamdulillah lolos. Beta lanjut lagi di tahap berikutnya karena waktu itu beta masuk dengan tes dan D3. Jadi ada 2 kali tahapan tes. Kalau SMA SMP itu 1 kali saja. Orang setelah lulus orang tes di gedung Gereja Maranatha Pusabla, itu gedung Baileo apalah kayak itu. Jadi kita tes sama-sama, pengetahuan umum sama-sama dengan yang dari SMP SMA sama-sama. Itu abang 1 kali tes langsung tembus. Ya, dengar dulu. Jadi dorang selesai, kita lanjut di tes tahap kedua lebih spesifik untuk yang sarjana muda. Setelah itu selesai pulang setelah 2 minggu itu baru dengar hasil. Dan beta waktu di ruang operator TV kabel itu justru belum tahu besoknya itu sempat tahajud gitu kan. Minta pertolongan. Iya, meminta. Lai. Sudah lagi tidur ada telepon masuk. Justru orang yang kasih tahu. Bilang kata sunyi. Abang lolos. Zaman nakal. Gitu. Kira mana kan? Iya, kira mana nakal. Sudah bang, itu di apa itu koran Ambon Express. Salah itu pengumumannya di koran Ambon Express ya. Waktu itu belum ada media-media online gitu kan. Beta saya terpercaya, Pak. Beta bangun cepat-cepat, mandi, keluar cari itu koran itu Ambon. 3.000 rupiah kasih keluar dulu. Iya. Tapi waktu yang pemberkasan itu beta nomor urut 45. Beta ambil formasi kelautan kapal. Waktu seleksi pemberkasan itu lolos di nomor urut 45. Bagi beta saat itu sinyal. Indonesia merdeka itu di tahun 45. Mulai Iya gitu. Alhamdulillah. Lalu. Lolos pas selesai mandi, cari koran di lampu merah. Bali, lihat. Betul. Alhamdulillah dari sekian ribu peserta yang ikut 91 orang. Termasuk terima. Iya. Termasuk di tugas pertama. Penempatan pertama tahun 2007 itu kan CPNS TMT 1 Desember 2007. 2007 tapi baru aktif itu di Maret 2008.
2008 saat itu tetap kepala kantor Pak Hamidul Marua, jadilah hukum, jebolan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Beliau sekarang sudah pensiun. Itu CPNS 2000 di kantor. Waktu itu masih nama kantor Pelabuhan Tulehu, nomenklaturnya memang begitu. dari abang dari CPNS sampai CPNS ini Di Pelabuhan Tulehu. Dari belum masih ya saya punya foto-foto dokumentasi Pelabuhan Tulehu dari nanti bakal kasih 2007 masuk itu dalam situ. seperti apa progresnya itu. Foto-foto Pembangunan di Pelabuhan Tulehu itu secara masif gitu. Sampai sekarang ini kegiatan udah lebih keren ketimbang 10 tahun yang lalu. terus ketua masuk. Masuk di mana? Sekarang ini kan ada pandemi COVID-19 kan? Iya. Ini sama kantor-kantor itu dapat suruh kerja di rumah. Ya. Mar beta lihat abang ini pakai pakaian dinas taruh. Iya ya. Ya memang imbauan pemerintah itu toh untuk kantor-kantor Nah, itu kantor yang tidak berhubungan langsung dengan manusia atau mungkin berhubungan tapi bisa disiasati. Mungkin secara online gitu kan. Sekarang kan sudah sistem digital. Cuman kita dengan kerja di pelabuhan ini tidak bisa seperti itu. Kita harus bersentuhan langsung, tidak bisa layani manusia secara online. Atau Abawan mau berangkat ke mana saya kirim lewat SMS. Itu kan mungkin gitu kan atau itu, lewat itu rentan sekali untuk kalau Ya. misalkan ketemu lihat virusnya. Ya, Karena apa penyebab. yang bikin abang ini berani macam kata, masa kan di rumah bagaimana nih? ya. Ini tanggung jawab. Ini tugas ya. Ini pengabdian. Kita di garda terdepan. Tapi bukan berarti kita mau mati konyol gitu kan. Ya kita harus Ikhtiar punya- itu penting. ikhtiar. Tanggung jawab itu ya. Sama tugas kita harus dipakai masker gitu kan, ikut himbauan pemerintah, jaga jarak gitu. Kita hadir di sana, penumpang, kamu orang jangan kumpul begitu, jaga jarak 1 meter, yang mau baku dekat begitu, karena penyebaran virus corona itu lewatkan cairan orang-orang bersin, asin, gitu kan? Perkara. Nah, itu. Jadi mesti jaga jarak. Jadi begini bang, kira-kira mai tua di rumah, katong putata di rumah kan, ibu di rumah, katong putata kan kalau orang Banda bilang mai tua itu tata istri itu biasa kalau katong Mai tua. Kenapa mai tua? Tamang. Mai tua selalu support, Abang. Luar biasa. Untuk tartaku macam kata, pani misalkan begitu kok, pulang cuci tangan bagaimana? Iya, artinya ini kan kata orang Saya khawatir, jam di kantor lain atau di luar sebagai staf, di rumah sebagai kepala rumah tangga ya harus dicontoh, jangan sampai kita harus bisa lindungi mereka pula cuci tangan yang bersih, mandi bersih gitu. Jadi ini Iya. curhatan para pekerja yang pemerintah bilang work from home, kerja dari rumah, tapi ada Kerja dari beberapa- kantor. Tapi ini Saya beda. kerja dari Ini kantor. kerja dari Iya. kantor ya. Karena kita harus Tidak- berhubungan langsung dengan manusianya. Jadi tarada Ya. pun kata bahwa Ya memang selama kapal tidak libur ya kita tetap masuk kantor. Iya, Pan, ya. itu Cuman ini apresiasi. untuk di Pelabuhan Tulehu ini sudah kurangi vol kapalnya. Biasanya itu kan kalau dari Tulehu ini kapal cepat 2 kali ke Masoiman. Sekarang kan tinggal 1 kali. Pagi aja jam 9 pagi. Biasanya kan 2 kali jam 2 kali jam 9 pagi dan 4 sore. begitu juga balik dari sana. Baliknya juga sama. Berarti Untuk Saparua sudah seminggu yang lalu kita sudah stop untuk pelayanan kapal cepat. Kayak gitu. Siap, sudah. Oke. Baik. Terima kasih, itu curhatan dari Abang Sandi Bang, kebetulan kopi dulu. orang Banda. Siapa yang Dan- bayar ini? Oke. Sudah, nanti baru dicatat. Oke. Begitu, Bat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam Pancasila.